Film Siksa Kubur dibuka dengan menampilkan sebuah keluarga kecil yang terdiri dari Sanjaya, sang istri yang bernama Mutia, dan juga kedua anak mereka yang bernama Adil dan adiknya yang bernama Sita. Mereka tampak hidup bahagia dan harmonis. Tampak sang ayah memanggang roti dan memamerkan roti buatannya kepada kedua buah hatinya. Sita kecil dan Adil segera meletakkan roti yang sudah dipanggang di toko mereka. Tadinya toko mereka sangat ramai pengunjung. Sialnya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab malah menebarkan hoaks. Toko roti mereka difitnah memakai minyak babi sehingga pelanggannya pada kabur. Alhasil Adil dan Sita harus mencari sekolah gratis karena kondisi ekonomi keluarga yang lagi susah. Sementara itu toko donat sebelah yang merupakan franchise asing sangat ramai dengan antrian pengunjung karena baru soft opening dan memberikan diskon 50%. Adil merupakan seorang anak yang pendiam dan sering dibully oleh teman-temannya di sekolah. Hal itu terlihat saat ada temannya yang datang ke toko mereka, namun Sita segera mengusir mereka. Lalu datang 3 orang masuk ke toko mereka untuk memesan kue yang paling spesial. Kemudian ada seorang pria bergelagat aneh memasuki toko roti dalam keadaan linglung. Lantas Adil menawarkan roti dan minuman kepada orang itu. Setelah meneguk air putih, orang itu memberikan sebuah kaset kepada Adil. Dan dia mengatakan kalau awalnya dia tidak percaya dan jangan keluar. Adil sangat kebingungan sebenarnya apa yang dimaksud dengan perkataan orang itu. Dan orang aneh itu pun keluar meninggalkan toko. Lalu ternyata 3 orang tadi berniat untuk mencuri uang di laci. Sita yang melihatnya langsung melaporkan kepada bapak dan ibu mereka. Serentak mereka berdua pun mengejarnya dan tiba-tiba ada ledakan bom besar di luar toko mereka dan membuat orang tua mereka serta orang-orang lainnya meninggal karena ledakan bom tersebut. Sontak saja Sita dan Adil sangat shock melihat kedua orang tuanya mati secara mengenaskan karena ledakan bom tersebut. Ternyata orang aneh yang memberikan kaset kepada Adil adalah pelakunya. Dan yang dimaksud pesan yang disampaikan orang itu kepada Adil agar jangan keluar, ternyata dia berniat ingin melakukan bom bunuh diri. Sita dan Adil dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Adil mengatakan kalau orang itu sempat dikasih minum, namun Adil tidak mengaku kalau orang itu memberikan kaset kepadanya. Setelah itu Sita pun ingin pulang dan pergi dari sana. Di luar ternyata tampak banyak sekali mayat dari korban bom bunuh diri itu. Sita pun melangkai satu persatu mayat itu dan dia sempat terpeleset karena genangan darah. Keduanya pun segera pulang dan menyetel kaset yang ditinggalkan si pelaku. Namun isi kaset itu tidak meninggalkan suatu petunjuk, hanya suara teriakan melengking dan gemuruh mengerikan yang diketahui adalah suara siksa kubur. Beberapa bulan kemudian Sita dan Adil dimasukkan ke dalam pesantren oleh pamannya, sementara rumah mereka dijual oleh pamannya. Saat di kelas pesantren, Ustazah Nisi menceritakan keadaan di alam kubur serta siksa kubur yang didapat bagi orang yang imannya lemah. Dipukul hingga kepalanya hancur, dilempari batu neraka dan dicabik-cabik oleh ular yang kelaparan. Namun Sita terlihat sudah tidak percaya lagi dengan hal itu. Dia sangat yakin kalau siksa kubur itu tidak ada. Dan Sita bertanya, kenapa agama suka menakut-nakuti orang? Percayalah, akhirat, siksa neraka, kita tidak tahu kapan. Mungkin masih lama, tapi alam kubur bisa saja terjadi pada dirimu. Besok atau hari ini. Setelah jam belajar, Sita janjian bertemu dengan Adil kakaknya di belakang pesantren. Mereka berdua di sini berniat untuk kabur dari pesantren melalui sebuah terowongan tua yang sudah lama tidak dipakai. Udah bertahun-tahun gak ada yang berani masuk situ. Awalnya Adil menolak sebab terowongan menuju pelarian terlihat sangat angker, bahkan rumornya ada hantu. Sayangnya semua ketakutan Adil ditepis oleh Sita. Bahkan Sita sudah tidak mempercayai agama sama sekali.
Setelah mereka masuk ke dalam terowongan itu, Adil dan Sita tiba-tiba terpisah dan mereka saling mencari satu sama lain hingga Sita malah bertemu dengan sosok gaib yang meminta tolong. Sosok gaib itu menyebut dirinya bernama Ismail yang merupakan arwah anak kecil. Hingga akhirnya Sita berlari meninggalkan terowongan itu. Lantas aksi pelarian Sita diketahui oleh ustazah dan para santri. Sita pun dibawa oleh ustazah Umayyah yang selalu baik kepadanya. Namun peraturannya, kalau ada santri yang melakukan pelanggaran akan dihukum, yaitu harus memakai jilbab yang berwarna merah. Kemudian Sita bertanya kepada ustazah Umayyah siapa sosok Ismail yang baru bertemu dengannya di terowongan itu. Namun ustazah itu menghiraukan pertanyaan Sita. Malam pun tiba, seluruh santri mengisi kegiatan malam dengan membaca dan menghafal Al-Quran. Saat sedang khusyuk membaca, Sita secara tidak sengaja mendengar pembicaraan Ustazah Umayyah dan Ningsih yang sedang membicarakan tentang Ismail. Ternyata pemilik pesantren itu bukanlah orang yang benar-benar mulia dan baik. Terungkap di sini bahwa kematian Ismail merupakan korban dari aksi bejat yang dilakukan oleh pemilik pesantren mereka. Dan sekarang dia akan membawa Adil untuk menjadi korban dan pemuas nafsunya. Sita yang mendengarnya segera pergi mencari Adil di rumah pemilik pesantren itu. Di sana dia melihat Adil sedang diseret masuk ke dalam ruangan. Sita histeris menjerit, namun apa daya badan kecilnya dihadang oleh dua penjaga yang akhirnya membawa Sita ke sebuah ruangan layaknya gudang. Ia dikurung di sana. Sita pun mencari akal untuk kabur. Setelah berhasil keluar, dia pun dibantu oleh Ustazah Umayyah untuk kabur dari pesantren itu. Dan Ustazah Umayyah memberikan barang-barang Sita serta uang di dalam tasnya. Sita lalu berhasil kabur membawa Adil dari dalam mobil dan mereka berdua kembali ke terowongan untuk kabur dari pesantren itu. Nanti kalau kita udah keluar dari sini, kamu bantu pikirin ya, kita mau tinggal di mana. Namun mereka kembali terpisah dan Sita kembali bertemu dengan sosok Ismail yang meminta tolong. Adil, kok tangan kamu dingin banget? Sita pun berlari dan berhasil menemukan Adil. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian kini Sita bekerja sebagai suster di sebuah panti jompo. Dia bekerja di sana untuk mencari orang yang semasa hidupnya selalu berbuat dosa dan kerusakan. Dia ingin membuktikan kalau sebenarnya siksa kubur itu tidak ada dengan masuk dan dikubur dengan orang tersebut. Sementara itu Adil yang telah dewasa kini bekerja sebagai pengurus jenazah dari mulai memandikan hingga menguburkan jenazah. Sita merupakan suster yang paling baik dan ramah di panti jompo itu sehingga orang-orang menghormatinya. Di panti jompo itu ada salah satu pasien yang bernama Pak Wahyu. Kemudian Sita menghampiri ruangan Pak Wahyu. Di sana ada anak Pak Wahyu memaksa Pak Wahyu pulang agar bisa tinggal bersama anak dan cucunya. Maka dari itu pihak keluarga meminta Pak Wahyu ikut pulang bersama mereka. Akan tetapi Pak Wahyu menolaknya sebab dia sudah betah tinggal di panti jompo itu. Setelah anak Pak Wahyu keluar, Pak Wahyu meminta Sita untuk membuatkannya minum. Lantas Sita segera pergi ke dapur. Tak terduga anak Pak Wahyu malah melabrak Sita. Mereka menduga bahwa Sita adalah wanita matre dan ingin menikah dengan Pak Wahyu dan menguras hartanya. Mendengar itu Sita mengatakan kalau dia bisa saja menghasut Pak Wahyu untuk ikut bersama mereka. Namun dengan satu syarat, mereka harus berlutut dan mencium kakinya Sita. Mendengar ucapan Sita membuat anak Pak Wahyu kesal dan memutuskan pergi dari panti jompo itu. Setelahnya, Sita menghampiri Pak Wahyu yang sedang kesakitan. Sita segera merawat Pak Wahyu agar bisa istirahat kembali. Selama ini Sita selalu mencari tahu tentang siksa kubur melalui internet. Semua itu dilakukan agar Sita bisa membalas orang jahat yang telah membunuh orang tuanya. Ambisinya menemukan orang berdosa tersebut membuahkan hasil.
Sita telah membuat riset pada seorang yang paling kejam yang pernah dikenalnya. Sita sengaja mencari orang kejam itu untuk membuktikan tentang azab siksa kubur. Berdasarkan riset yang ditinggalkan si pelaku bom, Sita ingin membuktikan keaslian siksa kubur itu. Maka dengan sekuat tenaga, Sita akan membuktikan riset mengenai siksa kubur dan mempublikasikannya pada semua orang. Tampak di sini Sita membantu Adil untuk menguburkan jenazah. Sita sudah jauh dari agama, namun Adil masih ada kepercayaan di hatinya tentang agama. Adil berusaha menasihati Sita agar tidak meragukan agama. Sialnya, Sita menolak segala argumen Adil karena dendamnya. Adil mengatakan kalau siksa kubur itu bukan badan yang disiksa, melainkan jiwa yang disiksa. Kalau Sita suatu saat nanti ikut dikubur, dia tidak akan menemukan apapun karena jiwanya yang sedang disiksa bukan badannya. Kamu main-main sama agama sih. Gimana kalau ternyata agama itu benar? Keadaan suram kembali menimpa rumah tangga Adil. Sebab istrinya meminta cerai dari Adil karena tidak pernah dinafkahi batin. Selama ini Adil hanya bergaul dengan mayat hingga mengabaikan kewajibannya pada sang istri. Tanpa istrinya sadari selama ini, Adil memiliki trauma yang mendalam karena dia merupakan salah satu korban pelecehan. Di suatu kesempatan Pak Wahyu mengajak Sita bicara mengenai agama. Pak Wahyu sendiri tidak mempercayai apapun yang berbau agama seperti siksa neraka maupun siksa kubur. Pak Wahyu tahu kalau Sita tidak percaya kepada agama, tapi kenapa dia melakukan hal yang baik kalau Sita tidak percaya agama? Terjadi perdebatan sengit antara Sita dan Pak Wahyu. Ternyata Pak Wahyu adalah pemilik pesantren tempat Sita dan Adil mondok dulu. Pak Wahyu suka melecehkan para santrinya hingga menimbulkan banyak korban. Pada momen itu Sita mengaku kalau dirinya adalah salah satu santri di pesantren tersebut. Tanpa rasa bersalah, Pak Wahyu tidak menyesali tindakannya dulu. Tak terduga Adil mendengar pembicaraan Pak Wahyu dengan Sita. Sontak saja Adil sangat murka dan segera mencekik leher Pak Wahyu. Sebab Adil adalah salah satu korban yang dilecehkan oleh Pak Wahyu. Namun sayangnya Sita menghentikan aksi pencekikan yang dilakukan Adil. Sita berjanji akan membalaskan semua perbuatan Pak Wahyu melalui riset siksa kubur. Pak Wahyu akan dijadikan objek penelitian siksa kubur yang direncanakan oleh Sita. Sita mengatakan kalau suatu hari Pak Wahyu mati, dia berniat untuk masuk ke kuburnya Pak Wahyu dan melihat siksaan apa yang akan didapatkan Pak Wahyu. Dan kalau siksaan itu tidak ada, maka agama dan hukuman hanyalah khayalan. Pak Wahyu kaget ternyata Sita adalah santrinya. Dan Pak Wahyu adalah orang yang paling bejat yang pernah Sita kenal. Pak Wahyu di sini malah merasa bangga kepada dirinya sendiri. Setelah perdebatan usai, Pak Wahyu memutuskan untuk bunuh diri. Pak Wahyu pun mati dan mayat Pak Wahyu diurus oleh Adil. Lantas Adil segera memandikan mayat Pak Wahyu. Saat prosesi pemandian, Adil muntah-muntah karena mual mengingat perbuatan Pak Wahyu dulu. Kamu biarin dia hidup lama. Kenapa gak kamu bunuh aja dia dari pertama kali kamu ketemu dia? Kemudian setelah itu Sita pun ikut dikuburkan bersama jasadnya Pak Wahyu untuk membuktikan benar adanya mengenai siksa kubur. Sita dibekali sebuah kamera dan pipa di kayu yang sudah dibolongi untuk udaranya. Adil akan menunggu Sita sampai subuh tiba. Setelah malam tiba, Sita pun mulai merekam. Saat Adil menunggu Sita, tiba-tiba ada ular berbisa mendekati dirinya. Sementara di dalam kuburan, Sita tidak melihat dan mendengar apapun. Dan pagi harinya, Adil pun kembali membuka kuburannya dan Sita tidak dapat merekam kejadian apapun.
Rencananya Sita mau menyebarkan rekaman itu melalui stasiun televisi untuk membuktikan bahwa ternyata benar kalau siksa kubur itu tidak ada. Ini gila sih. Biar orang gak percaya tahayul, Dil. Banyak orang yang bakal marah sih. Nama saya Sita. Saya menghabiskan waktu saya sejak remaja untuk mencari orang paling berdosa. Dan saya ingin menyaksikannya. Sita mengatakan bahwa orang tuanya dulu dibunuh oleh orang yang percaya agama karena orang itu tahu kalau siksa kubur itu ada. Namun Sita membuktikan setelah dia ikut dikubur dengan orang yang paling bejat, ternyata siksa kubur itu tidak ada. Dan selama ini dia benar meyakini kalau agama hanyalah khayalan belaka. Sita menceritakan kebejatan Pak Wahyu semasa muda sebagai pemilik pesantren. Pak Wahyu adalah orang yang terlihat sangat mulia dan kaya raya tanpa orang-orang tahu sebenarnya dia adalah pelaku dari pelecehan para santri. Dan Sita mengatakan saat dia dikubur bersama mayat Pak Wahyu, dia melihat mayat Pak Wahyu tidak mendapatkan siksaan apapun. Rekaman itu pun kemudian diputar secara publik, tapi anehnya saat rekaman itu diputar, rekaman itu tidak berisi apapun. Oh mainin agama ya? Mau cari peristah agama? Kalau nggak ngerti agama nggak usah ngomong agama. Kemudian Sita pergi dalam keadaan marah besar. Dia menghampiri Adil karena Sita menuduh Adil telah menukar videonya. Alhasil terjadi pertengkaran antara keduanya. Adil mulai angkat bicara mengenai sikap Sita yang egois. Menurut Adil, kematian orang tua mereka terjadi karena Sita. Semua tuduhan Adil dibantah oleh Sita. Sita sangat marah kepada Adil karena dari dulu Adil tidak bisa berguna dan Adil tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Berbeda dengan Sita yang apa-apa dia lakukan sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Lalu Adil mengatakan kalau selama ini Sita terlalu tenggelam dalam kesesatan. Malam harinya Sita memandangi foto keluarga sembari menangis. Namun tiba-tiba mendadak ada suara arwah Pak Wahyu membuat suasana kesedihan yang Sita rasakan berubah menjadi mencekam. Sita berusaha mencari sumber suara namun dia tidak menemukannya. Ketakutan Sita berhenti setelah melihat Bu Nani. Di kesempatan itu Bu Nani mengatakan kalau Pak Pandi selingkuh dengan salah satu perawat bernama Lani. Kemudian Sita memergoki Pak Pandi habis bermesraan dengan Lani. Pak Pandi meminta maaf kepada Bu Nani. Sita kebingungan kenapa ini bisa terjadi. Dia kemudian memisahkan mereka berdua sementara agar tidak berantem. Sementara itu Bu Nani yang sangat sedih tiba-tiba dia ngompol dan muntah di sana. Bu Nani pun berniat untuk mencuci bajunya dan menyalakan mesin cuci. Namun cincinnya malah terlepas di dalam mesin cuci itu. Dia pun berniat ingin mengambil cincinnya dengan cara memasukkan kepalanya ke dalam mesin cuci. Namun sialnya, tangannya tanpa sengaja menyalakan saklar mesin cuci hingga rambutnya terbelit dan ikut tergiling oleh mesin cuci itu. Dia pun kembali menarik rambutnya, namun kulit wajahnya malah ikut terlepas dan Bu Nani pun meninggal secara mengenaskan. Kematian tragis Bu Nani membuat Pak Pandi sangat histeris. Begitu pula dengan penghuni panti jompo yang ikut berduka. Lagi dan lagi suara arwah Pak Wahyu bersemayam di sekitar Sita. Sampai-sampai suara Pak Wahyu terbawa ke dalam mimpinya. Ketika sadarkan diri, Sita mendengar tangisan Pak Pandi. Pak Pandi terus-terusan menyalahkan Sita atas kematian istrinya. Karena Sita tidak menjaganya, malah Sita membiarkan Bu Nani berkeliaran sendirian. Sita menemui Bu Juwita yang memiliki indera keenam. Sita meminta Ibu Juwita untuk membantunya berbicara dengan makhluk tak kasat mata. Alhasil Bu Juwita melakukan ritual pemanggilan bersama dengan pasien panti jompo lainnya. Dan benar saja setelah arwah Bu Nani bergabung, Bu Nani masuk ke dalam raga Bu Juwita agar bisa berkomunikasi dengan Pak Pandi. Arwah Bu Nani meminta Pak Pandi untuk membunuh suster yang telah tidur bersamanya. Tanpa disadarinya, Sita telah melihat arwah Bu Nani dalam ruangan itu. Setelah itu, Sita membubarkan ritual yang dilakukan oleh para jompo. Di tempat lain, Adil yang tengah bekerja, dia siap-siap memandikan seorang jenazah
Namun tiba-tiba dia mendengar suara ketukan di dalam loker dan di balik pintu. Ketika Adil mencari sumber suara, dia menyadari si mayat menghilang. Tak terduga, mayat itu malah muncul di depan Adil. Sontak saja Adil menjerit histeris karena dia berada di satu lemari dengan mayat yang tiba-tiba hidup kembali. Sementara Sita dan Lani sedang curhat bareng sembari menyelesaikan pekerjaan mereka. Tiba-tiba Pak Pandi muncul membawa pisau dan menyerang Lani. Dengan sigap Sita menyelamatkan Lani dari kejaran Pak Pandi. Sialnya, para penghuni panti lainnya ikut menyerang Lani. Hingga akhirnya Lani tertusuk pisau membuat Sita histeris. Dikarenakan sudah bosan menderita dan merasa bersalah, Lani memilih mengakhiri hidupnya hingga tewas secara mengenaskan. Lengkap sudah kejadian aneh yang menyelimuti hidup Sita. Kemudian Sita menyaksikan televisi yang menyiarkan tentang azab sisa kubur. Semua orang memilih percaya pada sisa kubur karena rekaman penyiksaan arwah beredar. Sita pun kembali menggali kuburnya Pak Wahyu dan kembali masuk ke dalam sana. Namun Sita malah tertimbun tanah dan tiba-tiba dia masuk ke dalam sebuah lubang. Sita pun mencari jalan keluar dari sana. Dan dia berlari dan terus berlari hingga dia kembali bertemu dengan sosok Ismail. Dan setelah itu dia bertemu dengan Adil yang tangannya penuh dengan cairan nanah. Adil? Sita kemudian masuk ke ruangan yang serba merah. Dan itu ternyata toko rotinya yang dulu. Momen yang terulang kembali saat orang tuanya meninggal dunia. Sita pun kembali mencari jalan keluar hingga akhirnya dia pun kembali menemukan Ismail. Kemudian Sita dan Ismail pun mencari jalan keluar hingga mereka melompat ke sebuah lubang. Dan ternyata Sita masih berada di dalam kubur bersama dengan jasadnya Pak Wahyu. Ternyata Sita selama ini belum keluar dari alam kubur dan semua itu bukanlah mimpi. Pada kenyataannya dia masih berada di dalam kubur. Sita pun memanggil-manggil Adil tapi malah ada ular yang masuk melalui pipa itu. Dan ular itu pun merayap ke tubuhnya Sita dan membelit jenazahnya Pak Wahyu. Sita akhirnya mendengar ucapan Merobuka dan kepala jenazahnya Pak Wahyu pun dipukul sampai hancur dan kepalanya kembali utuh lagi dan dicabi oleh ular sampai kepalanya berisikan tulang belulang. Kejadian itu terjadi secara berulang. Hal yang mustahil bagi Sita terpampang nyata. Sebab siksa kubur yang datang menghampiri jasad Pak Wahyu. Segala perbuatan Pak Wahyu semasa hidupnya terbayar dengan azab kubur yang dirasakannya. Di tengah penyiksaan Pak Wahyu, Sita menyadari kalau dirinya telah salah selama ini. Sita akhirnya percaya kalau siksa kubur itu ada dan dia bertobat pada saat itu juga dan dia tidak kuat melihat siksaan itu. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Pada momen itu, Adil datang menyelamatkan Sita. Adil menolong Sita keluar dari kuburan Pak Wahyu. Sementara Pak Wahyu masih mengalami sisa kubur yang sangat mengerikan. Mata Adil terluka setelah dipatok ular berbisa. Setelah keluar dari kuburan, Sita mengajak Adil bergegas pergi dari tempat itu. Dan ceritanya berakhir sampai di sini. Dan ternyata terungkap fakta bahwa sebenarnya Sita dan Adil selama ini telah meninggal saat Sita dikubur bersama jasadnya Pak Wahyu waktu itu.
Sementara Adil mati setelah dipatok ular berbisa pada malam itu. Semua kejadian aneh di dunia yang menimpa Sita setelah dia meninggal hanyalah halusinasi Sita. Kejadian aneh di panti jompo, kematian Ibu Nani, kematian Suster Lani tidak pernah terjadi. Ibu Nani dan Suster Lani masih hidup, mereka baik-baik saja. Saat Sita dapat melihat siksaan Pak Wahyu, karena Sita dalam keadaan meninggal dunia. Demikian alur cerita film Siksa Kubur. Yakinlah bahwa siksa kubur itu ada. Manusia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama hidup di dunia. Semoga kita semua dihindarkan dari siksa kubur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.